Halo, ketemu lagi dengan Asup. Kali ini dengan SPSS Tips, yaitu bagaimana cara untuk melakukan record dan scoring pada typical performance test. Kebanyakan dalam penelitian di psikologi, penelitiannya menggunakan kuesioner berbentuk skala Likert yang umumnya di dalam alat ukur tersebut memiliki sejumlah item yang unfavorable item. Nah, jadi kalau dalam tes yang memiliki unfavorable item ini, biasanya notasi yang akan digunakan untuk penanda adalah di kode R atau bintang. Ini konsekuensinya adalah perlunya dilakukan reverse scoring dahulu sebelum digunakan skornya berapa. Kita pakai contoh dalam hal ini ada 10 item, katakanlah nama filenya adalah tesnya adalah agresivitas. Kemudian ada 4 item yang unfavorable, item nomor 2, 5, 9, dan 10. Datanya sudah disebarkan, lalu responnya sudah kembali. Ini raw datanya. Nah, berikutnya sebelum kita membuatkan skor total, dalam hal ini kita akan membuat katakanlah skor totalnya adalah agresivitasnya berapa. Maka dalam hal ini kita perlu melakukan reverse dulu terhadap item-item yang codingnya unfavorable atau perlu di reverse dulu sebelum dijumlahkan. Oke, ini adalah tipsnya yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan reverse adalah tentukan dahulu dari alat ukurnya tersebut item mana saja yang reverse scoring. Ada 4 dalam hal ini contohnya. Kemudian kita pastikan bahwa lebar skalanya berapa. Kalau di sini kalau kita lihat di sini angkanya paling besar 6, tidak ada lagi. Kita lihat lagi juga alat ukurnya apakah dia rentangnya dari 1 sampai berapa. Kalau ini 1 sampai 6. Kemudian kita akan melakukan proses transformasi. Kebiasaannya kalau memang dalam hal ini kita mengambil datanya jumlahnya besar, proses transformasi ini dilakukan di akhir, jangan dilakukan ketika masih ongoing progress pengambilan datanya. Karena kalau kita melakukan reverse scoring dari data yang belum selesai diambil, maka pada yang pengambilan sisanya itu perlu dilakukan modifikasi lagi sehingga akan merepotkan kalau kita relatif orang yang tidak terlalu teliti. Oke, kita akan melakukan reverse scoring pada item-item yang unfavorable. Menunya ada di transform, recode into same atau into different variable. Bedanya apa? Kalau into same variable, variable dalam pengertian SPSS adalah kolom. Jadi kalau record into same variable, maka akan mengubah di kolom itu juga. Nah, kalau into different variable, dia akan membuat kolom baru. Untuk memudahkan sebetulnya kita akan melakukannya di into same variable. Karena kalau nanti kita melakukan pengolahan data, khawatir bagi sekali lagi yang tidak terlalu teliti akan muncul kesalahan pengolahan data ketika kita tidak ingat sebetulnya data yang terakhir itu yang versi yang mana. Transform berikut into same variable. Masukkan dalam hal ini item-item yang reverse scoring. Item 2 bisa klik-klik, bisa ini juga menunya dimasukkan, bisa pakai dipilih, tekan klik lalu tekan shift kalau banyak atau tekan control. Oke. Kemudian klik di alt and new values, klik. Kita akan record dalam hal ini kalau original entry-nya 1, maka new value-nya adalah 6. Jadi kalau orang yang menjawab pada 1 pada suatu item unfavorable, sebetulnya artinya skornya 6. Add, kemudian 2, lalu diganti dengan 5, new value-nya 5, 3, lalu 4. Sebetulnya tidak berurutan pun tidak apa-apa. Misalkan saya tuliskan 5 gitu ya. Ini 2, lalu setelah 5, 4, lalu 3, kemudian 6,
1. Sebetulnya tidak berurutan tidak apa-apa, tapi khawatir salah, lebih baik diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya tidak terjadi kesalahan di dalam pengolahan data. Kalau kita perhatikan di item nomor 2, eh, 3 orang pertama 5, 3, 5, maka ini seharusnya adalah 2, 4, 2. Kita lihat perubahannya pada yang di item nomor 2. Continue, oke. Ya, 4, 2, 4, 2. Oke ya. Oke, recordnya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan scoring. Dalam skala Likert, penjumlahan dari suatu alat ukur, dalam hal ini istilahnya adalah summative rating scale, dijumlahkan dari item-item yang ada. Ada banyak cara untuk melakukan penjumlahan. Untuk orang pertama, berapa skor agresivitasnya adalah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Kalau memang mau pakai Excel, silahkan lebih nyaman, tapi SPSS sebetulnya bisa juga untuk melakukan pengolahan data. Saya akan coba untuk cara yang agak panjang dulu. Untuk menjumlahkan sejumlah variabel menjadi satu variabel atau satu kolom tersendiri, menunya ada di Transform, Compute Variable. Saya akan pakai cara yang agak panjang dulu. Ada target variabel dalam hal ini kalau di sini saya sudah buatkan targetnya, tapi bisa juga dengan cara berbeda. Misalkan saya akan tuliskan, misalkan, nah ini konsekuensinya apa nanti kita lihat ketika saya mengetikkan sesuatu yang baru yang belum ada di file entry data sebelumnya. Agresi 1 masukkan, tambah, agresi 2 masukkan, tambah, agresi 3. Mau lebih cepat sedikit, tinggal double klik, klik, tambah, klik, tambah. Atau cara lainnya, saya biasanya menggunakan juga cara sekaligus. Kita akan lihat di sini dari mulai 7, 8, 9, 10, saya masukkan berbarengan. Lalu saya pakai keyboard, diselipkan di setelah angka nomor itemnya. 7, geser kanan, ini setelah R karena nama variabelnya adalah 9R. Lalu di yang terakhir tidak perlu dituliskan karena tidak ada lagi penambahan setelahnya. Klik OK. Kita lihat apa yang terjadi, yaitu di kolom bagian kanan akan muncul variabel baru, yaitu agresivitas. Oke, ini cara pertama. Cara kedua yang mungkin lebih cepat dan juga mungkin lebih sedikit kemungkinan kesalahannya adalah dengan menggunakan copy paste dan bantuan program Notepad. Di blok dulu nama variabelnya, klik kanan copy. Saya akan paste di program Notepad. Ini. Oke, lalu di setiap akhir baris saya akan tuliskan tanda tambah. Oke, hati-hati juga ini riskan salah. Kalau misalkan salah, kalau menggunakan menu ini tidak bisa jalan ya. Jadi kadang-kadang memang masalahnya di masalah non teknis, yaitu ketelitian. Sama, hanya sampai item ke-9 yang dijumlahkan, tidak sampai ke item yang paling terakhir di blok copy. Apa yang kita lakukan di sini adalah kita lihat di sini saya akan memasukkan di kolom yang ini, di mana kolomnya sudah saya buatkan duluan, transform compute variable. Kalau kita menggunakan menu yang pernah dibuka sebelumnya, dia akan menyimpan apa informasi yang sebelumnya sudah ada. Atau kalau kita melakukannya berulang kali, bisa juga menggunakan button dialog recall, klik, lalu compute variable, sama hasilnya. Untuk menghasilkan proses yang baru, tinggal klik reset.
Saya akan tuliskan di sini sama seperti yang sudah saya buatkan, agresivitas. Oke, numeric expression tadi dari hasil copy paste di Notepad. Ini bedanya adalah ke bawah, kalau yang tadi sebelumnya ke samping. Kita lihat perbedaannya apa. Ditanyakan change existing variable, apakah mau mengubah variabel yang sudah ada. Ya sebetulnya isinya kosong sih, tapi karena nama variabel sudah dibuatkan duluan, maka akan ditanyakan mau diubah apa tidak. Kita klik OK saja. Kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Ini sudah berisikan angka yang sama dengan yang dilakukan sebelumnya. Oke, ini adalah bagaimana membuat skor total pada satu alat ukur yang berbentuk tipikal performance test. Terima kasih, sampai ketemu lagi di SPSS Tips yang lainnya. Check out. Hai, ketemu lagi dengan Asup. Kali ini dengan SPSS Tips bagaimana cara melakukan record dan scoring pada optimum performance test. Jangan lupa dilihat juga video-video saya yang lainnya di channel YouTube. Ada beberapa yang berkaitan dengan yang akan kita lakukan. Oke, kalau kita melakukan pengolahan data dengan berbentuk tes optimum atau contoh yang paling umum adalah berbentuk pilihan ganda, misalkan datanya seperti ini. Kita ada punya contohnya 25 item di dalam datanya. Kemudian ada kunci jawaban untuk nomor 1, B, C, dan seterusnya. Di sini ada 200 orang partisipan. Ini dia. Kemudian kalau dilihat juga ada beberapa orang yang tidak menjawab pada soal tertentu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan untuk mengetahui berapakah skor dari setiap orang, setiap partisipan yang ada di dalam datanya. Sebelum kita melakukan skor berapa yang didapat oleh tiap orang tersebut, kita perlu melakukan record dulu, mengubah jawaban dari individu menjadi benar atau salah berdasarkan kunci jawaban. Oke, jadi yang akan kita lakukan dalam hal ini record dahulu sebelum melakukan scoringnya. Sebetulnya ada sejumlah software yang bisa langsung mengolahkan hasilnya secara cepat, tapi kita akan menggunakan program SPSS. Kita akan melakukan record dahulu sebelum melakukan scoring. Oke, kita akan melakukan copy paste dari data yang ada, bisa dari orangnya atau dari orang pertama, item pertama, tapi kita dari orang saja, ada nomor partisipannya kita masukkan, kita blok sampai orang terakhir. Ctrl C, copy, Alt Tab, kemudian saya sudah lakukan program SPSS, tinggal paste di sini. Agak lama sedikit karena datanya agak besar. Oke, ini adalah nomor partisipan, ini item ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita perlu melakukan defining variabelnya dulu supaya memudahkan kita mengetahui item mana nomor berapa. Ini variabel pertama adalah nomor partisipan. Kemudian untuk ini item 1, item 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengetikkan satu persatu mungkin jadinya agak lama karena jumlahnya lumayan banyak. Jadi biasanya yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan SPSS sebagai pengolah datanya, tapi disupport dengan SPSS dengan Excel, sorry. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya menuliskan item 1, lalu di pojok kanan bawah tinggal saya drag, saya butuh 25 item. Iya, ini dia. Ctrl C copy, Ctrl C, lalu di SPSS klik kanan, paste. Oke, selesai. String. Oke, yang berikutnya saya akan lakukan adalah ini supaya lebih kelihatan item berapanya, saya blok, saya lebarkan sedikit. Iya, oke. Yang berikutnya dilakukan adalah mengkode
mengcoding item 1 itu kunci jawabannya apa, lalu dalam hal ini apakah jawabannya tersebut benar atau salah. Sebelum kita melakukan recoding, ada baiknya kita melakukan pengelompokan dulu. Item berapa sajakah yang kunci jawabannya A, yang kunci jawabannya B, dan seterusnya. Di sini ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Saya akan lakukan modifikasi dulu manajemen data supaya lebih memudahkan untuk dilihat. Saya klikkan blok, copy, saya buatkan di sheet baru supaya memudahkan. Lalu saya akan melakukan klik kanan, paste spesial. Tadi kan bentuknya horizontal, saya mau buat menjadi vertikal dengan transpose. Oke. Ya, ini adalah kunci jawabannya, item 1, B, dan seterusnya. Tapi ini masih akan sedikit menyulitkan dikarenakan perlu modifikasi supaya berurutan yang kunci jawabannya A itu berapa saja. Maka saya akan melakukan yaitu sorting. Saya akan melakukan data, lalu di sini ada sort berdasarkan kolom A, urutannya A sampai Z, jadi biar A duluan, B, C, dan terakhir D. Oke, ini dia jawabannya. Untuk A ada 4 item, untuk B ada sekian item, dan seterusnya gitu ya. Kita akan cobakan untuk men-record satu persatu. Oke, menunya ada di transform record into same variable. Saya akan masukkan itemnya untuk A 8, 14, 18, 20, 8, 14, 18, 20, 14, kemudian 18, 20. Oke, old and new values. Kalau jawabnya A, maka dalam hal ini dia akan dikatakan benar. Benar kesepakatannya biasanya menggunakan angka 1 sebagai benar, 0 yang salah. Nah, dalam hal ini perlu dilihat lagi bagaimana ketentuan pada orang-orang yang tidak menjawab pada item. Apakah dianggap tidak diskor atau dianggap salah. Kalau misalkan dianggap salah, maka dalam hal ini kita harus mengatakan bahwa semua yang dalam hal ini menjawab selain A itu salah. Jadi ini namanya all other values, itu new value-nya adalah 0. Mau jawabnya B, mau jawabnya C, mau jawabnya D, mau tidak jawab dianggap salah. Jadi A1 yang lainnya 0. Continue. Oke. Kita lihat perubahannya pada item yang kunci jawabannya A, yaitu item 8, 14. 8, 14, dan seterusnya. Sini dia sudah berubah ya. Jadi untuk item-item dengan yang tadi kita assign untuk jawaban A, itu sudah berubah menjadi 1 dan 0. Lalu kita lakukan untuk pilihan jawaban yang berikutnya, pilihan jawaban B, 169. Transform record into same variable. Dia akan menyimpan perintah sebelumnya. Kita bisa pilih lagi item mana saja yang akan diganti. Ini kita keluarkan dahulu. Kemudian tadi itemnya 169, 169, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 23. Oke, jangan langsung oke karena alt and new values-nya belum diubah. Jadi dalam hal ini kunci jawabannya adalah B. Tinggal diklik di sini. Kalau jawabannya B, ini perlu diperhatikan bahwa dalam SPSS huruf besar huruf kecil dianggap hal yang berbeda. Jadi kalau entry-nya huruf besar, maka tulisnya juga huruf besar. Tapi kalau entry-nya gabungan huruf besar huruf kecil, itu terserah mau disamakan dahulu menjadi besar atau kecil atau dikerjakan 2 kali.
Lalu jangan lupa klik change, continue, oke. Oke, sudah berubah lebih banyak. Kemudian pilihan jawaban yang C, iya, C lebih banyak sepertinya. 2, 3. Ini kalau kita melakukan pengulangan perintah ada di dialog recall, lebih memudahkan record into same variable. Kita pilih lagi variabelnya yang mana saja yang seharusnya kunci jawabannya C adalah 2, 3, 2, 3, 11, 13. 21, 22, 23, 21, 22, 24, 25. 21, 22, 24, 25. Alt and new values jangan lupa. Pilihan B kita ganti dengan C. Change, continue, oke. Kemudian pilihan yang jawabannya D adalah ini. Kita ulangi lagi. Dialog recall, record into same variable, Ctrl A, kembalikan ke field variable 457 457, kemudian 10, 12, 19, 10, 12, 19. Alt and new values jangan lupa, ini kunci jawabannya delta. Change, oke. Ya, semua sudah berubah menjadi 1-0, baik yang menjawabnya salah atau tidak sesuai kunci jawaban, dan juga yang tidak menjawab di coding menjadi 0. Sekarang kita akan melakukan penghitungan jumlah benar. Oh, item 25 belum terlewat. Apakah item 25 ini kunci jawabannya C? Kita lihat di sini. Oh iya, terlewat. Jadi sebelum kita coba melakukan pengolahan data lebih jauh, coba lakukan check and recheck. Jadi item 25, kunci jawabannya C, ternyata belum tercoding. Maka kita lakukan pengulangan kembali untuk record item yang terakhir, item 25. Di paling bawah, 25, kunci jawabannya adalah C. Nah, ini kenapa kalau misalkan kita harus teliti, karena kalau tidak teliti, kalau memang tidak fatal, tidak perlu mengulang dari awal. Kemudian dipastikan bahwa kita sudah memasukkan item yang benar yang sesuai dengan kunci jawaban yang seharusnya. Continue. Oke. Ya, sudah menjadi 1-0. Sekarang kita akan menghitung berapa dari 25 item ini setiap orang menjawab benar berapa. Kita dengan memasukkan fitur compute variable, transform compute variable. Saya akan membuat, misalkan ini adalah skor. Kemudian saya akan masukkan satu persatu. Kira-kira bisa nggak ya? Oh, di video saya sebelumnya, saya pernah membuatkan tutorial bagaimana membuat perhitungan pada item yang jumlahnya banyak. Mungkin akan capek kalau kita melakukan manual satu-satu dimasukkan ke dalam field numeric expression-nya, karena cenderung nanti akan terlewat atau mungkin juga akan salah. Saya akan cobakan cara dengan yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan bantuan program Notepad. Saya blok nama-nama item yang akan saya jumlahkan, Ctrl C untuk copy, kemudian saya buka Notepad, kemudian saya masukkan tanda tambah di setiap akhir item, tanda tambah, ya, mirip dengan naik sepeda, semakin sering kita menggunakan SPSS akan semakin lancar. Jadi betul kata orang tua, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, karena nanti makin lama kita makin mudah untuk menjalankan apa yang awalnya kita lakukan secara sulit.
Ya, item yang paling terakhir tidak bisa diberikan tanda tambah. Ctrl A, select all, Ctrl C, copy, kemudian transform, compute variable, target variable adalah score. Misalkan kita ketikkan numeric expression-nya adalah yang tadi kita copy paste dari notepad. Oke. Waduh, kok ada masalah apa ya ini sehingga tidak bisa dilakukan? One of the operand arithmetic expression is other than numeric variable. Oh, variabel yang kita jumlahkan karena kita mau menjumlahkan harusnya berupa angka. Jadi ini tidak bisa dilakukan karena dalam hal ini masih bukan numerik. Jadi ini harus kita ganti menjadi numerik baru bisa dijumlahkan. Kalau string karena tidak dianggap sebagai angka. Saya akan gunakan menu copy paste aja biar lebih cepat bahwa untuk item itu adalah numerik. Kita ulangi lagi, compute variable, ini adalah score, lalu tadi kita sudah copy paste. Salah belum, masih hilang tadi numerik yang saya copy dari notepad, Ctrl A, Ctrl C, lalu Ctrl V, paste di sini. Oke, sudah berhasil. Nanti akan ada kolom baru di paling kanan, yaitu skor total. Oke, sudah kita punya skor total dari 25 item yang ada di dalam pengukuran. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial SPSS yang lainnya.